Halo Sobat Look Pro, kalian berminat menjadi programmer, tapi bingung bahasa apa yang harus dimengerti dan mudah dipelajari untuk pemula? Kali ini kami akan membahas 10 bahasa pemrograman yang sering digunakan oleh seorang programmer. Yang pertama ada Python. Sangat cocok digunakan untuk para pemula dengan tingkat kesulitan yang sedang. Penggunaan bisa digunakan untuk pengembangan back-end web, aplikasi desktop, data science, otomatisasi, penerapan deep learning, machine learning, dan komputasi saintifik. Kelebihannya adalah open source, sangat mudah diskalakan, framework graphical user interface atau GUI yang lengkap, kompatibel dengan Mac dan Windows, dukungan komunitas yang terus berkembang. Kekurangan, lebih lambat karena merupakan interpretasi language, menggunakan banyak memori, tidak ideal untuk mengembangkan versi seluler. Berikutnya ada bahasa C. Level paling cocok digunakan untuk para pemula dan menengah dengan tingkat kesulitan yang sedang. Penggunaan bisa digunakan untuk aplikasi web, aplikasi mobile, pengembangan game dan VR, aplikasi Linux dan Mac. Kelebihan, waktu kompilasi dan eksekusi yang cepat, sangat cocok untuk semua jenis pengembangan Windows. Komunitas pengembang net yang besar, framework yang sangat beragam. Kekurangan, cukup sulit dipelajari dari bahasa lainnya, kurang kompatibel lintas platform karena bergantung pada environment net. JavaScript, level paling cocok digunakan untuk para pemula dengan tingkat kesulitan yang relatif mudah. Penggunaan bisa digunakan untuk web development front-end, pengembangan game, aplikasi web. Kelebihan, open source, JavaScript sisi klien sangat cepat karena tidak memerlukan kompilasi. Sangat cocok dengan bahasa pemrograman terbaik lainnya. Kekurangan, masalah keamanan, performa lintas browser yang tidak stabil. Berikutnya ada PHP dengan level yang paling cocok digunakan untuk para pemula dengan tingkat kesulitan yang mudah. Penggunaan bisa digunakan untuk web development, aplikasi desktop, dan program komputer. Kelebihan, open source, PHP 7 dan versi yang lebih tinggi memiliki kecepatan yang bagus. Dirancang dengan matang menggunakan web development, menggunakan OOP dan programan yang fungsional. Kekurangan, masalah keamanan. Membuat website dengan PHP lebih lambat daripada dengan bahasa lainnya. Berikutnya ada Swift, dengan tingkat kesulitan yang mudah dan mudah dipelajari. Penggunaan bisa digunakan untuk software development, terutama untuk aplikasi macOS dan iOS. Kelebihan, open source, lebih cepat dari Objective-C, lebih mudah dibaca karena clean code. Kekurangan, sering dianggap sebagai bahasa pemrograman yang belum matang, meskipun perkembangannya sangat pesat. Kurangnya dukungan untuk versi lama iOS. Java, cocok digunakan untuk para pemula dengan tingkat kesulitan yang cukup mudah. Penggunaan bisa digunakan untuk mobile development, pengembangan aplikasi web, aplikasi desktop, aplikasi web, pengembangan game, machine learning, dan komputasi saintifik. Kelebihan, sangat sederhana, mudah dipelajari dan ditulis. Memiliki berbagai API untuk pengembangan aplikasi, mendukung multi-threading. Kekurangan, waktu eksekusi yang lambat, memakan banyak memori. Berikutnya ada Go. Level paling cocok digunakan untuk para pemula dan menengah. Dengan penggunaan bisa digunakan untuk penggunaan web development, aplikasi web, machine learning, pemrograman sistem, dan big data. Kelebihan, open source, waktu eksekusi yang cepat, model konversi yang sederhana, keamanan yang lebih baik. Kekurangan, dukungan library yang terbatas, kurangnya fungsi generik, tidak ideal untuk menggunakan program yang kompleks. Berikutnya ada SQL, level paling cocok digunakan untuk para pemula. Penggunaan bisa digunakan untuk data science, pengolahan database back-end, business intelligence tool, dan laporan penjualan. Kelebihan, pemrosesan query lebih cepat, portabilitas yang sangat baik, keamanan tinggi, sangat interaktif. Kekurangan, tidak open source, bukan bahasa pemrograman terbaik kalau Anda ingin membuat aplikasi. Ruby, level paling cocok digunakan untuk para pemula. Penggunaan bisa digunakan untuk penggunaan front-end web dan back-end web. Kelebihan, open source, bisa ditulis dengan cepat dan mudah didebug. Garbage collection yang efektif, komunitas besar dan aktif. Kekurangan, lambat, kurang fleksibel, masalah multi-threading. Yang terakhir ada C++, paling cocok digunakan untuk para coder berpengalaman. Penggunaan bisa digunakan untuk program komputer, sistem operasi, pengembangan aplikasi mobile, pengembangan video game, pengembangan aplikasi sisi klien dan server, dan machine learning. Kelebihan, open source, sangat serbaguna, cepat dan canggih, kontrol yang lebih menyeluruh, sangat cocok untuk lintas perangkat dan lintas platform. Kekurangan, bisa sangat sulit bagi pemula. Salah menggunakan pointer bisa menyebabkan error. Strukturnya object oriented sehingga kurang efisien. Nah, itulah 10 bahasa pemrograman yang sering digunakan para programmer. Bagaimana? Apakah Anda minat mempelajarinya?